Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma yuballighuna jannatik, wa min al-yakin ma yukhawwinu alaina min al-masa'ib ad-dunya. Allahumma inna nas'aluka hubba ma yuhibbuk, hubba ila amalin ma yukarribuni ila jannati. Alhamdulillah, wa sekalian kita mohon pada Allah. Kalau Nabi sering sekali baca pembukaan ini yang disebut dengan khutbatul hajat. Nahmadu itu pujian pada Allah. Wa nasta'in ini pertolongan pada Allah. Salah satu bab yang diulang-ulangi Nabi itu adalah babul isti'anah, bab permohonan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini benar ikhwah kalau sudah sering-sering minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah ini jangan sandarkan pada diri kita, tapi sandarkanlah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setiap kita beribadah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami ini beribadah. Tapi hanya kepada Engkau pula lah kami minta pertolongan supaya ibadah ini benar, bisa istiqamah, bisa menghasilkan ridha dan menghasilkan rahmat-Mu di sisi-Mu. Alhamdulillah, alhamdulillah sekalian, di kesempatan kali ini telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Kita juga mau ditolong oleh Allah untuk adab-adab zahir kita, adab-adab batin kita berada di majelis ilmu betul-betul kita dapatkan. Ya. Adab-adab zahir ya kita pelihara betul. Adab-adab batin yang tidak nampak tetapi Allah tahu, seperti hati kita berharap akan ilmu ini ya. Mudah-mudahan kita ditolong untuk melenyapkan kejahiliaan pada diri kita, kejahiliaan kepada hak-hak Allah, kejahiliaan kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak tercecer, lalu kita membuang waktu kita yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah ya sekalian, kita mohon pada Allah di malam hari ini kita masuk di Qawaid Al-Ashir yang ke-10 dari 50 kaidah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara seorang syekh pakar tadabbur Quran, Profesor Syekh Umar Abdullah. Ini beliau mengajarkan pada kita dengan melalui bukunya Qawaidul Hamsin, 50 kaidah, yang kaidah Qawaidul Quraniyah yang diambil dari Al-Quran. InsyaAllah kita memohon pada Allah diberkahi ilmu kita, ada manfaat setelah kita tahu. Karena ilmu ini sekalian bukan sekedar menabung kumpulan teori di otak kita. Kita mau sesudah kita tahu ilmu itu, ada cinta kepada Allah bertambah, cinta sama Rasul bertambah, semakin khasyah kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah.
semakin mahabbah kita, melahirkan cinta kepada Allah akan pengorbanan ini. Syariat ini mesti dipikul ya ikhwah, mesti kita pegang, mesti kita berjuang, tidak sekedar dilihat-lihat ya. InsyaAllah di kawaid 10 ini sebuah kaidah sangat penting sekali yang menyejukkan dada kita bagi siapa menekuni ilmu ini ya. Ini kaidah wala yansurannallahu may yansuruh. Saya ulangi, wala yansurannallahu may yansuruh. Wala yansurannallahu may yansuruh. Ya. Dan Allah pasti menolong ya, menolong may yansuru, barang siapa yang menolongnya ya. Kalau diartikan ini wala yansurannallah ya, dan sungguh-sungguh Allah akan menolong may yansuru. Jadi la-nya di sini la ta'kid, la penguatan, lalu ditasdid lagi nun. Dua kali ini dalam lafaz ini saja. Ini sudah bahasa yang sangat tegas ini. Wala yansurannallah, dan sungguh-sungguh Allah, tidak main-main, pasti benar-benar Allah sendiri akan menolongnya dengan man yansuru, siapa yang menolong dia. Dia siapa? Adalah Allah, menolong agamanya, menolong syariatnya, menolong sunnahnya. Karena Allah ya sekalian, kalau nanti ayat ini antum nanti lihat, ini sumbernya dari sini. Ini kenapa saya kasih lihat aslinya, supaya itu yang tulisan merah yang kita lihat, wala yansurannallah may yansuruh ya. Dan sungguh Allah akan pasti benar-benar menolong siapa yang menolongnya. Nah, lalu bukan Allah yang ditolong, bukan Allah yang ditolong, karena Allah tidak butuh pertolongan. Allah tidak butuh pertolongan. Buktinya ini ada lafaz di belakangnya, innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah itu adalah laqawiyyun, betul-betul qawi. Dia kuat, tidak perlu ditolong. Dan dia itu al-aziz, azizun, perkasa. Kata para ulama kita, dua jawaban Allah pasti pertolongan itu datang. Satu sisi lafaz ini, lafaz. Yang kedua bil makna. Makna ini yang di belakang ini, innallaha laqawiyyun aziz. Yang pertama adalah wala yansurannallah. Sisi bahasa ini ya, pasti Allah akan menolongnya. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa taala, yakni bukan Allah secara fisik, sebab Allah itu qawi aziz. Sudah qawi aziz lagi. Siapa yang bisa mengalahkan Allah kalau dia qawi, dia aziz? Kita mungkin qawi tapi tidak aziz. Allah itu qawi, kuat, maha kokoh, aziz, perkasa, dan tidak bisa melawannya.